ke-15, baby ngesot. Lah, nih anak balik. Gak disuruh ngapa-ngapain kamu sama Ustaz Hamad. Biasanya disuruh-suruh. Seloro Dijah yang kaget sahabatnya datang kembali ke asrama. Di dalam kamar sudah ada Najwa dan teman lainnya. Ya, yang namanya mau ada kuis. Atau bisa dibilang minggu ini adalah minggu kuis. Kayaknya guru-guru pada ketularan eme Ustaz Hamad deh. Pada ngadi-ngadi bikin kuis. Yep. Intinya semua murid sedang berkumpul di kamar ini. Banyak dan over capacity. Semuanya sedang mencari ilham dan kekuatan dari The Mighty Dijah. Mengenai bagaimana menghadapi ujian dadakan dengan bijaksana. Pret. Sebenarnya Dijah jauh dari kata itu sih. Ya kadang Dijah itu suka ngasih kisi-kisi dan tips-tips. Biasanya guru ini begini. Begitu. Gitu. Cuma Ustadz Hamad aja yang dia lepas tangan. Tak tertebak katanya. Kan aku mau belajar. Jadi pelajar yang baik itu kan belajar tugasnya. Bukan ngehias musyola buat acara santri minggu depan. Ye kan? Masih ada para senior yang gak punya beban pelajaran formal yang bisa bantuin. Kenapa juga aku? Aku masih tertatih-tatih menghadapi kenyataan dunia SMA. Jawab baby sok berani. Najwa sudah mendelik. Ya ini alamat kena pidato lagi kayaknya. Bagus. My sister. My family. Kaulah kebanggaanku. Ucap Dijah dengan wajah penuh kebanggaan. Ya kalau kayak beginian Dijah kayaknya mendukung deh. Nih lihat. Everybody. Kita itu juga ada hak bersuara. Gak semena-mena juga disuruh. Siapapun itu. Wong kalau orang tua. Ini orang tua nih. Kalau nyuruh berbuat maksiat. Suruh gak sholat. Itu boleh dibantah. Apalagi orang lain. Bagus. Dia bisa berdiri di kakinya sendiri. My sister. Keren. Duduk di sini Ceng. Ceng. Ucap Dijah menepuk lantai di sampingnya. Semua perhatian tentu tertuju pada baby. Sebenarnya mereka menatapnya tidak dengan kebanggaan seperti Dijah, tapi lebih mirip ke Najwa. Ketus. Horor. Angker. Wiwi. Merinding. Awas aja. Nanti sekelas yang kena hukuman. Jangan suka cari masalah sama guru killer deh. Yang kena bisa seangkatan atau sekelas. Kan kasihan. Orang yang gak ada salah, yang berprestasi, yang gak cari masalah jadi kena imbasnya. Awas aja. Aku minta tanggung jawab kamu ya, Beb. Ancam Najwa. Lah kok gitu sih? Rengek baby kecewa. Tenang aja, Beb. Gak usah dihiraukan. Anjing menggonggong. Kafilah berlalu. Anggap aja semua adalah gugukan guguk. Ucap Dijah gak peduli kalau semua orang jadi sakit hati. Dan kamu. Bisik baby. Emang. Siapa suruh mereka asal jepak aja? Marah-marah dah. Balas Dijah dengan senyum penuh kelicikan. Napa? Pada sakit hati. Jangan jadi penjilat semuanya. Jangan pakai sistem asal bapak senang. Kalau gak sesuai ya bilang. Bilang gak sesuai. Jangan kamu di sini mondok terus diwajibin bikin hiasan. Itu di luar tanggung jawab kamu. Apalagi diwajibin. Gak ada itu. Si baby. 2 minggu lebih disuruh ngecat pagar. Sekarang malah disuruh ngehias lagi. Apa gak keterlaluan? Padahal dia ini baru masuk. Masih adaptasi. Apa kabar dengan kehidupan pondok dan sekolahnya? Nyuci baju. Jam makannya aja udah kelewat banyak. Dia malah pernah masuk klinik rawat gara-gara salah makan dan terpaksa makan makanan waktu dia ngerjain pager. Pelajaran. Dia ngikutin yang lain aja belum tentu. Sekarang malah disuruh kejar-kejaran karena waktunya habis buat bikin hiasan acara para santri pria. Lah, aku yang ikutan berdiri di samping dia. Untuk mempertahankan kebebasannya sebagai santriwati. Merdeka. Ucap Dijah dengan membara. Pakai adegan mengepalkan tangan ke udara pula. Baby ngikut. Yang lain. Bubar. Elah. Orang-orang pada ya. Udah Beb. Kamu bener kok. Aku dukung kamu. Dijah menepuk bahu baby pelan. Memberi dukungan. Makasih ya Jah. Kalau gak ada kamu, aku bisa apa? Dijah tersenyum lebar. Puas dengan jawaban sang sahabat. Selasa pun datang. Kuis MTK menjadi sarapan mereka hari itu.
Apa mereka bisa? Apa Baby bisa? Kan udah belajar. Bisa dong. Jawabannya adalah tidak. Baby sejak tadi hanya bisa menelan ludah susah payah. Apa ini? Tak ada satupun yang dia paham. Semua temannya juga sama pasrah dan pucatnya. Ini soal apaan sih? Kok pakai soal cerita segala? Gurunya bilang mau lihat buku catatan. Monggo. Mau lihat komputer nge-google? Silahkan. Mau cari wangsit silahkan. Jadi ini adalah kuis open book. Dan karena open book itulah yang bikin hal ini super sulit. Soal logika. Baby sudah membaca soal berulang kali. Hanya ada satu soal. Satu soal cerita yang berisi 5 baris kalimat. Itu doang. Tertulis dengan ketikan rapi di atas kertas kosong tanpa garis. Dari 30 murid di kelas ini terlihat semuanya hanya membaca soal selama 30 menit pertama, desahan pasrah dan putus asa di 30 menit kedua. Lalu di 30 menit terakhir semua ballpoint terpegang dan semua santriwati menulis. Kayaknya pada ngasal. Ya sama aja kayak Baby. Soal model apaan ini? Itulah semua isi kepala semua makhluk di ruangan ini. Minus si guru. Yep. Dikumpulkan. Selesai tak selesai, soal ini akan masuk ke penilaian akhir nilai di rapot ya. Besarannya 5%. Ucap si guru menerima semua lembar soal itu lalu pamit keluar. Reaksi semua murid beragam setelahnya. Ada yang mulai ngebahas bersama. Ini hanya deretan santriwati berlevel otak menengah ke atas. Sementara sisanya menepuk wajah, dahi dan ada yang main cubit-cubitan. Gemas dan pasrah. Terpantau hanya ada 2 orang yang menangis sedih. Takut nilainya merah di rapot. Baby termasuk golongan yang memukul dahinya karena merasa sial dan bodoh. Sementara Najwa sibuk dengan murid lainnya yang memang pintar ngebahas soal itu lagi. 6-4 gak sih? Ya gak sih? Aku gini ngerjainnya. Kan logikanya ya. Najwa mulai bicara heboh sambil nyoret-nyoret kertas lainnya. Baby hanya mendesah panjang. Wadai, semoga abis ini gak ada kuis lagi. Udah keribo ini otak. Gumamnya yang didengar teman lainnya. Assalamualaikum. Baby Humairah. Dipanggil Pak Kiai di ruang guru, di bawah. Itu adalah Ustadzah Tini. Seketika wajah Baby bertambah pucat lagi. Najwa menengok dengan tatapan, seperti berucap. Kapok. Aduh. Gumam Baby, dia malas-malasan meringkas semua barangnya untuk turun. Makanya jangan rebel. Gumam Najwa begitu Baby lewat. Ampun. Punya temen kok gak pro pelajar banget sih. Batinnya kesal. Ia turun menuju lantai 1. Dan menuju kantor guru. Ya berhubung ini di gedung mah, ada satu ruangan guru, tempat para pengajar berkumpul. Ya jadi gak usah heran juga kalau ada si Doski, katanya Dijah, alias Ustadz Hamad juga di sana. Assalamualaikum, saya disuruh Pak Kiai. Belum selesai Baby bicara, sudah ada Ustadzah yang menunjuk ke arah ruangan kepala sekolah. Sudah ditunggu dari tadi. Baby mengangguk dan berjalan masuk. Ia melewati sebuah meja yang efeknya bikin semua bulu kuduknya merinding. Hawanya tiba-tiba jadi dingin. Seperti gunung Dieng yang sedang membeku. Dingin benar menusuk ke tulang. Dia melirik. Meja siapa sih yang punya efek sehoror dan semerinding itu? Ya siapa lagi? Ya mesti aja si Doski. Baby mengucap salam dan mengetuk pintu. Karena ia sudah ada di depan ruangan kepala sekolah. Dari luar sih sudah kelihatan kalau ada Pak Kiai ditemani Ning Ningrung. Ada apa ya? Waalaikumsalam. Masuk nak. Ucap Pak Kiai. Dalam hati sih, Baby sudah was-wis-wus. Bingung berpikir kemana-mana. Baby masuk dan diminta menutup pintu. Jeti ini hanya bertiga aja gitu. Duduk nak. Pinta Pak Kiai dengan ramah. Jeti nurutlah Baby, duduk dengan senyuman manis terpaksa. Ia menyapa Ning Ningrum dengan cium tangan. Tapi langsung diambil. Ya seperti yang dia bilang. Ia tak mau tangannya dicium karena bukan Ustadzah Baby. Jeti, saya manggil kamu ke sini karena ada yang mau saya sampaikan. Apa kamu sudah dengar kalau Hamad sudah diterima beasiswa ke Yaman? Baby yang ditanya seperti itu bingung. Mau bilang iya atau tidak? Saya baru tahu. Ia memutuskan menjawab seperti itu. Karena memang yang ia dengar hanya gosip, bukan statement langsung dari orangnya.
Begitu. Saat ini Pak Kiai melirik ke Ningrum dan keduanya tatap-tatapan. Gini baby. Ada dua kemungkinan untuk kamu mengenai kabar ini. Satu, kamu ikut ke Yaman, dan itu prioritasnya. Karena kemana suami pergi, istri harus ikut. Dan juga dia di Yaman bisa sampai 2 tahun, kan gak mungkin suami istri terpisah selama itu. Apalagi Hamad kemungkinan besar tak bisa pulang ke tanah air. Jeti, alangkah baiknya kamu ikut ke sana. Nah, untuk itu, harus ada usaha dari kamu untuk ngejar semua materi pelajaran kamu. Biar bisa adaptasi di sana. Setidaknya bahasa Arab kamu harus bisa dasarnya, lalu kitab Safina harus hatam dan baik dipahami. Kan kamu belum kuasai semuanya ya? Baby mengangguk, ya begitulah keadaannya. Berhubung dia baru masuk juga kan? Nah, makanya saya ajak Ningrum di sini, biar anak saya ini, yang sedang ada waktu bulan ini di sini. Untuk ngajarin kamu. Ya siapa tahu kamu bisa kejar semuanya dan bisa menguasai semuanya. Kan enak. Aman, kalian berdua bisa ke sana bersama. Kamu bisa lanjut sekolah di sana. Hamad juga bisa terkabul hajatnya lanjut kuliah. Anak itu terlalu ambisi untuk S3, ya kadung cinta pelajaran mungkin. Ya gak apa, kita dukung. Semangatnya besar. Tinggal kita yang mendukung harus berkorban untuk kesuksesannya. Sama dengan kamu. Korbankan sedikit waktumu untuk belajar, mengejar materi biar bisa ikut Hamad ke Yaman. Bisa baby? Sanggup? Tanya Pak Kiai. Baby mau ngangguk kok berat benar. Dia aja selama ini sudah terseok-seok. Malah disuruh ngejar lagi. Apa gak gempor? Bisa jadi baby ngesot dia nanti. Adeh. Maaf Pak Kiai. Kemungkinan keduanya gimana ya? Kan tadi yang pertama. Tanya baby dengan sopan. Kemungkinan keduanya kamu di Indonesia. Meneruskan studimu sampai selesai, dan Hamad di Yaman. Kalian harus kuat menahan 2 tahun tak bertemu sama sekali. Komunikasi bisa. Tapi sulit sepertinya. Karena di sini tak boleh pakai HP. Hamad juga butuh fokus. Jadi ya kalau bisa kemungkinan yang dipakai yang pertama saja. Kejar dulu. Usaha. Bagaimana baby? Karena yang namanya suami istri itu tak baik berpisah lama. Tak bagus untuk hubungan keduanya. Itulah nasihat dari Pak Kiai. Tapi dari awal hubungan saya sama Ustadz Hamad juga udah gak baik Pak Kiai. Jawab baby dari dalam hati. Gila aja mau memperjuangkan. Berjuang. Berkorban untuk orang yang niatan dan hobinya ngasih hukuman doang sama diri kita sendiri. Aku? Ogah. Silahkan berjuang sendiri. Tapi yang namanya seorang santriwati. Dia mengangguk saja pasrah. Walau dia yakin 100%. Dia nggak akan bisa. Ngejar. Mengikuti materi tahun ini saja. Yang paling dasar saja dia sudah ngos-ngosan. Engap. Apalagi suruh lompat kelas. Safina. Dasarnya aja dia gak paham-paham. Bro. Baca Arab gundul aja gak bisa.